Dalam satu hadis yang diambilkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada bentuk kamu dan kepada harta kamu. Bagaimanapun bentuk kita, ketika yang agama Allah jadikan dengan bentuk yang sangat ganteng, kemudian yang perempuan Allah jadikan dengan bentuk yang sangat kari, berdebu yang bahwa ganteng dan tari tersebut hanyalah sekedar hiasan yang pada diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang Allah lihat pada diri kita bukanlah bagaimana bentuk kita. Allah kekalan kepada kedanyo kan menurut kibanhi kedanyo, kan bangka ganteng atau bangka dari Allah galak kenan, Allah kenilai kenan. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kibanhi bentuk kedanyo wa amwalikum, dan Allah tidak melihat kepada harta kedanyo. Apakah udip lang donyanya kutanyonyo kaya raya, punya kekuasaan, punya jabatan, harta berlimpah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana hatinya kita. Allah kekalan kiban ati gedanyo, apakah gedanyo tergolong urung-urung yang bertakwa kepada Allah atau tidak? Ati gedanyo, apakah urung-urung yang senantiasa husnuzan kepada Allah ataupun tidak? Ati gedanyo, apakah ati gedanyo ikhlas dalam melaksanakan ibadah ataupun tidak? Nyakenan kalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan gedanyo, perjuangan gedanyo, ketika gedanyo dajak, maka Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana ati gedanyo. Tujuan daripada gedanyo jakbut kepula, putra tujuan gedanyo jakbut, apakah ikhlas untuk memerangi kejahilan yang ada pada diri kita, atau sekedar mengikuti trending igop kai jakbut, ilung di benar jakbut, igop katru ubale, ilung di betruk ubale, maka terkena terjadilah bermacam-macam ragam pakon. Karena ate kita nyonyo adalah terlepas daripada keikhlasan. Tujuan itu memang kan 100% untuk dapat ilmu. Tujuan itu kan 100% untuk dapat bangai yang pada diri kita nyonyo. Hanya sekedar untuk berkumpul, hanya sekedar untuk bermain, hanya sekedar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, bukan ikhlas belajar untuk memerangi kejahilan yang pada diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala yang kalian berarti kita nyo kiban ati kita nyo ketika kita nyo melakukan suatu kebaikan, bukuh ikhlas atau hana,
maka kembali kepada hati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat wa a'malikum, kepada amalan-amalan kita. Berapa banyak amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa serius ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dukna tingkat. Oh, kena buat sabah buat yang buatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, apakah salat yang kita lakukan sekedar ikut-ikutan, sekedar kamurun-run mendeng, sekedar kadang kemudian kita lakukan gerakan-gerakan yang gerakan tersebut, kadang-kala juga batal salat, puasa dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amalan kita. Amalan tersebut pun punya nilai apabila ia ikhlas. Ikhlas amalan yang kita lakukan, maka punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan yang kita lakukan tidak ada nilai ikhlas, pun itu tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi yang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kibanhi kitanya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seberapa kaya, sedukna harta yang telah kita kumpulkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana hati kita dan bagaimana amalan kita. Maka tatalah hati. Hati perlu kita tata, karena dalam hatinya berbagai macam bisikan-bisikan lahir, isah menu isah mudi, sehingga kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang dilarang, kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang tidak ada manfaat, kadang-kadang kita melakukan perbuatan itu memang dianjurkan untuk kita tinggalkan, tetapi kita lakukan. Itulah karena bisikan-bisikan dalam hati. Tatalah hati kita, karena Allah melihat kiban hati kita. Tatalah amalan kita, karena Allah melihat bagaimana kita beramal. Cara menata hati Allah dengan beberapa cara, termasuk zikrullah, berzikir kepada Allah. Ada kala zikir secara jihar ataupun zikir secara sir. Zikir dengan tahlil, dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, atau zikir-zikir yang lain. Kemudian ketika kita berzikir secara jihar adalah untuk mengobati hati, juga kita laksanakan yaitu zikir secara sir yang tidak bersuara dari mulut, tetapi hati kita bergetar dengan ucapan-ucapan menyebut nama Allah, bergetar dengan tasbih, tahmid, tahlil yang kita baca, bahkan dengan lafaz Allah sekalipun bergetar, seolah-olah menggerak hatinya. Allah, 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 hati kita bergerak. Maka inilah hal yang perlu kita tata hati. Ketika hati telah kita tata, mudah-mudahan Allah kekalan hati kitanya, hati yang senantiasa ikhlas, yang senantiasa amalan-amalan yang kita lakukan, amalan yang bersumber dari ilmu, kemudian diikuti oleh ikhlas yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.